Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naldo Zulkarnain dengan NIM 2306051100082 akan presentasikan untuk UAS sistem terdistribusi. Dimulai dari demi awal bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Oke, yang pertama, pengertian dari sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi itu sekumpulan dari komputer otonom yang terhubung ya melalui jaringan dan dilengkapi perangkat lunak sistem terdistribusi sehingga pengguna melihatnya sebagai satu kesatuan sistem. Jadi satu. Di sini pengguna cuma lihat satu sistem, jadi terlihat seperti satu sistem yang bekerja. Nah, kemudian sebutkan dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Ada 3. Yang pertama, koherensi, yaitu beberapa proses atau tugas dapat terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, ini komputer B, C, A di waktu yang berbeda bisa bekerja di waktu yang sama. No global, tidak ada jam global karena tersebar secara geografis. Jadi sulit untuk mensinkronkan waktu secara presisi mutlak antar semua komputer. Jadi setiap komputer di setiap belahan dunia itu punya jamnya sendiri. Kemudian independent failures, yaitu kegagalan independen. Jika satu komponen gagal atau down, sistem keseluruhan bisa tetap jalan. Misal komputer A error, komputer B, C bisa jalan. Komputer B error, komputer A dan C bisa jalan. Lanjut, sebut dan jelaskan arsitektur utama sistem terdistribusi. Ada 4. Layer pertama yaitu network, OS, TCP, IP. Kemudian layer kedua ada data access, layer ketiga application logic, layer keempat user interface atau kliennya. Dimulai dari layer pertama, arsitektur, yaitu komponen diorganisir dalam lapisan-lapisan. Contohnya TCP, client. Layer ini disusun secara berlapis. Ada network, data, application, dan user interface-nya client. Nah, object-based arsitektur, komponennya dianggap sebagai objek yang berkomunikasi lewat mekanisme pemanggilan metode jarak jauh seperti RPC yang dilakukan di praktikum. Kemudian layarnya juga bersifat data centered arsitektur, komponen yang berkomunikasi melalui repository data bersama, yaitu sistem database terpusat. Dan yang terakhir, event based arsitektur, komponennya berkomunikasi dengan mengirimkan event atau kejadian. Lanjut mengenai soket dan contohnya. Ini adalah contoh soket. Soket merupakan endpoint dari tautan komunikasi dua arah antara dua program yang berjalan jaringan. Nah, soket ini mengikat aplikasi ke port tertentu sehingga dapat bisa keluar masuknya. Contohnya ini, yaitu dalam program Java atau Python, sebuah server soket ini ya, pada port 80 ini ya, 191.6.158.80 HTTP ya, menggunakan permintaan dari klien soket, alamat soket. Nah, IP address-nya ini 10.05 itu IP address dari tempatnya. Kemudian lanjut tentang SOA dan contohnya. Nah, ini SOA yaitu gaya arsitektur perangkat lunak di mana fungsionalitas atau kegunaan dari aplikasi dikelompokkan menjadi layanan-layanan atau service yang dapat digunakan kembali dan berkomunikasi melalui jaringan. Nah,
Komponennya itu terdiri dari service provider, service consumer, dan service registry. Ya, service provider yaitu pihak penyedia layanan, service consumer pihak peminta atau pengguna layanan, registry yaitu direktori tempat provider mempublikasi layanan dan konsumer mencarinya. Kemudian konsep web service REST yaitu dimulai dari klien mengakses resource data user, kemudian mengakses resource data sepatu, ini contoh ya. Ini di panel resource URL, lanjut ke panel HTTP, yaitu klien mengambil data ke server, membuat data baru, update, CRUD lah ya. Kemudian panel 3, yaitu stateless. Klien mendapatkan respon dari server seperti data yang berhasil dirubah atau seperti itu ya. Ya, lanjut. Jelaskan tentang kriptografi dan proses utama pada kriptografi. Kriptografi sendiri yaitu ilmu dan seni menjaga keamanan pesan atau enkripsi. Nah, proses utamanya sendiri ada dua, yaitu enkripsi dan dekripsi. Yang enkripsi merupakan proses mengubah pesan asli dari teks dari klien ini. Teksnya itu dienkripsi, dirubah, misal halo ini rahasia. Pesannya itu dirubah jadi kode atau baris acak dan karakter-karakter seperti itu. Baru di enkripsi, dekripsi, yaitu dikembalikan ke bentuk teks semula yang awalnya bentuk acak ini, kemudian jadi halo ini rahasia, seperti itu proses pengembalian pesan acak. Lanjut, jelaskan tentang replikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Replikasi yaitu proses menyalin dan mendistribusi data. Nah, replikasi sendiri ada dua jenis, yaitu replikasi sinkron, ditulis ke semua replikasi secara bersamaan, jadi sinkron, semuanya sama. Sebelum transaksi dianggap selesai, datanya konsisten, tapi lama karena banyak yang harus ditulis secara bersamaan juga. Kemudian asinkron, tidak sinkron, yaitu ditulis ke master server terlebih dahulu, baru disalin ke replika lain. Cepat karena prioritas ke master server. Kemudian penamaan domain. Misal domainnya itu www.google.com, itu www.com adalah top level domain, sedangkan Google adalah second level domain, www adalah subdomain host. Lanjut di konsep sinkronisasi pada NTP. Nah, protokol NTP yaitu digunakan untuk mensinkronkan data jam sistem komputer dalam jaringan paket switch. Nah, ini ya, misal jamnya beda seperti ini. Ini disinkronkan dengan cara seperti ini, mulai dari 1, kemudian kedua, ketiga. Nah, jadi jam atomnya sangat presisi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.